wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ustazah yang dimuliakan Allah, guru kami yang kami muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pertemuan virtual ini, tapi dengan tampilan yang luar biasa seperti dalam pertemuan offline ini ya. Alhamdulillah. Hari ini insya Allah jadwal Ana menyampaikan materi pada hari ini tentang sarana dan prasarana dalam pendidikan dan mengetahui tafsir dari Quran surah Al-Hasyr ayat 18 dan An-Nahl 68-69 insyaallah. Nah, baiklah. Di awal Ana ingin menyampaikan sebagai pendahuluan tentang apa sarana pendidikan. Sarana prasarana pendidikan merupakan salah satu standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan, sehingga melengkapi sarana dan prasarana pendidikan adalah menjadi hal yang mutlak bagi sebuah Putus kayaknya. Ustadz Mahfud. Ustadz Mahfud. Terputus ya. Jadi setiap satuan pendidikan dan baik formal maupun non formal itu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi keperluan yang menunjang pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sarana pendidikan yaitu peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pembelajaran, seperti halaman sekolah, kebun, taman sekolah, jalan menuju dan lain sebagainya. Kita ingin melihat sebagaimana judul yang diberikan, bahwasanya tentang tafsir dari Quran surah Al-Hasyr, kemudian juga Quran surah An-Nahl. Nah, namun sebelum itu kita akan melihat konsep manajemen sarana dan prasarana. Ya, jadi istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage, artinya monitor, ya, atau mentutor, mengemukakan, mengendalikan, mengolah, menjalankan, melaksanakan, memimpin. Nah, maka satuan pendidikan yang baik adalah satuan pendidikan yang memanajemen dengan baik sarana dan prasarana pendidikannya. Kemudian, di samping manajemennya juga ada perencanaan, ya, atau masuk dalam kategori manajemen itu adalah perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, merupakan seperangkat keputusan yang diambil dalam menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa yang akan datang. Nah, kalau kita melihat dari poin pertama ini, ya, ini perencanaan sarana dan prasarana, ini diambil daripada surah Al-Hasyr ayat 18 ini. Yang kita tahu bahwasanya di situ, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, jadi kita disuruh selain daripada pada pertemuan sebelumnya dalam surah ini, dalam ayat ini juga menjelaskan tentang evaluasi,
dan juga dalam ayat ini menjelaskan tentang perencanaan. Maka seorang pendidik yang baik atau satuan pendidikan yang ingin menjadi satu pendidikan yang layak untuk peserta didiknya adalah satuan pendidikan atau lembaga yang merencanakan sarana dan prasarananya, tidak hanya dari sisi kurikulum saja. Karena memang sarana dan prasarana ini sangat dibutuhkan sekali dalam satuan pendidikan untuk menunjang keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Nah, kemudian setelah perencanaan ada pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, ini dalam Quran surah An-Nahl ya, Quran surah An-Nahl ayat 68 sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhizi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'risun. Ini dalam Quran surah An-Nahl ayat 68. Jadi dan Rabbmu ya mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Nah, maka dari ayat ini ya juga diambil bahwasanya pengadaan sarana dan prasarana itu sendiri pun Allah maktubkan dalam Al-Quran untuk kita mengambil pelajaran daripada lebah. Sebagaimana Allah perintahkan agar lebah itu membuat rumah, membuat bangunan, dan itu harus terstruktur dengan rapi, sehingga mereka pergi kemanapun, mereka bisa kembali ke tempat yang sudah mereka rancang. Nah, jadi dalam dua ayat yang ditetapkan, yakni Al-Hasyr ayat 18, kemudian An-Nahl ayat 68-69, ini menunjukkan pentingnya sarana dan prasarana pendidikan di dalam sebuah lembaga. Ustaz Mahbub, suaranya apa anak yang tidak dengar aja? Ya, ditunggu saja Ustaz. Ustaz Mahbub sedang mencari sinyal ini. Dari mana beliau teh? Jambi ya Pak, Palembang. Oh, di Jambi. Beliau keluar. Halo, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Dengeran lagi, Ustaz. Afwan Ustaz ya. Ya, silakan. Sampai mana tadi? Jadi sarana dan prasarana pendidikan itu sangat penting sekali dalam sebuah lembaga pendidikan. Maka tidak bisa dikesampingkan. Kalau hari ini ada sebuah lembaga yang mungkin menganggap sarana atau prasarana itu tidak terlalu penting, ya maka kita sudah bisa mengambil pelajaran daripada Al-Quran bahwasanya Allah pun memberikan contoh untuk kita menyiapkan sarana dan prasarana untuk sebuah lembaga pendidikan. Dalam hal ini Allah memberikan contoh dari lebah tadi. Nah, dan harus ada perencanaan dalam pembangunan. Maka satu lembaga yang baik itu ada perencanaan bagaimana agar sarana dan prasarana ini tepat guna dan tidak terjadi kemubaziran. Karena selama ini sebagian lembaga membuat sarana dan prasarana, baik itu media untuk pembelajaran maupun bangunan untuk belajar, terkadang tidak tepat guna. Ketika sudah dibangun, tidak digunakan dengan maksimal. Bahkan banyak tempat-tempat yang mubazir. Nah, maka daripada itu hari ini kita ingin mengambil kesimpulan daripada dua ayat ini tentang sarana dan prasarana pendidikan, bahwasanya berkandung dalam surah An-Nahl ya, ayat surah Al-Hasyr ayat 18. Jadi agar bagaimana kita merancang persiapan masa depan
sebuah lembaga dengan sarana dan prasarana pendidikan yang layak bagi peserta didik kita. Nah, mungkin karena kondisi yang tidak memungkinkan seperti ini, Ana menyimpulkan dari materi Ana hari ini seperti itu, Ustaz. Mohon maaf atas kekurangannya ya. Namun kami ingin tentu banyak sekali kekurangan, semoga bisa dilengkapi. Namun Ana melihat karena pada pekan yang lalu, pada pekan sebelumnya, ya ini sama tentang evaluasi ini dalam surah Al-Hasyr ini juga diterapkan juga tentang evaluasi. Berarti dari satu ayat ini mengandung banyak sekali tentang pendidikan, ya terutama pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kita bisa merujuk terus kepada Al-Quran untuk memperbaiki lembaga-lembaga pendidikan kita agar menjadi lembaga yang betul-betul menjadi tempat pendidikan yang layak untuk anak-anak kita bersekolah dan kemudian menghasilkan SDM terbaru yang mempunyai keilmuan yang luar biasa, yang mempunyai akidah yang benar, sehingga kita semua juga nanti ketika meninggal dunia telah meninggalkan generasi-generasi yang hebat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf Ustaz atas kekurangan dan ketidaknyamanannya. Insyaallah nanti Ana kirimkan jika sudah normal, kirimkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa lagi dengan Ustaz Mahbub, siapa? Saya sendirian Ustaz. Oh gitu ya, kenapa sendirian ya? Oh iya. Ya kalau begitu silakan langsung kita berdiskusi mengenai sarana prasarana. Silakan Ustadz membuka ya bagi teman-teman yang lainnya untuk menambahkan, mengomentari, kemudian merefleksi ya apa yang disampaikan barusan. Silakan Ustadz, dipandu sama Ustadz Mahbub. Baik, Ustaz-Ustazah yang dimuliakan Allah, di sini kami membuka waktu untuk kita berdiskusi, terutama untuk menambahkan, karena banyak sekali kekurangannya. Silahkan Ustaz-Ustaz sekalian untuk menambahkan kekurangan-kekurangan ini. Ustaz Mahbub, silakan. Izin. Assalamualaikum Ustaz Mahbub, izin. Silakan Ustadz, langsung saja Ustadz. Silakan Ustadz. Mungkin bukan sebuah pertanyaan, tapi ingin menyampaikan sesuatu yang barangkali pernah di antara asatidz semuanya mendapatkan informasi berkaitan dengan adanya talik urur atau sedikit perbedaan pendapat di sebagian ulama tentang sarpras atau sarana prasarana yang digunakan dalam pendidikan. Mungkin di antara kita ada yang pernah mendapatkan info tentang ada sebagian yang tidak setuju dengan adanya yayasan-yayasan karena mungkin alasannya adalah nanti membuat hizb atau yang semisalnya. Bahkan ada pula yang kurang setuju dengan adanya fasilitas-fasilitas pembangunan dan semisalnya dengan alasan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu para sahabat tidak menggunakan sarpras seperti itu. Tapi insya Allah tentang adanya perbedaan semacam ini kita insya Allah sangat bisa memaklumi ya, apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini, tentunya dengan bertambahnya waktu, kemajuan zaman, segala hal yang sekiranya bisa mendukung satu kebaikan, maka bisa jadi sesuatu itu bisa menjadi wajib ya. Sebagaimana yang kita kenal kaidah, sesuatu yang awalnya mubah, tapi jika ternyata mendukung perkara yang wajib, bisa berubah hukumnya menjadi sesuatu yang wajib. Kemudian kaitan dengan sarana atau prasarana, mungkin lebih juga berkaitan dengan tidak bisa kita pisahkan kaitan dengan wasilah ya, wasilah. Ada sebagian
lembaga-lembaga pendidikan, kita bicara dalam konteks Islam, yang menggunakan sarana pendidikannya dengan sarana-sarana atau wasail yang masih menjadi khilaf di antara para ulama. Seperti misalnya metode penggunaan media-media yang kemudian di dalamnya misalnya mengandung pembelajaran dengan metode musik ya, atau lagu atau yang lainnya. Barangkali Ustadz Mahbub bisa sedikit menambahkan untuk kita kaitan dengan apa yang tadi sedikit saya sampaikan ini untuk menjadi bahan diskusi pada kesempatan siang hari ini. Ustaz Mahfud bisa mendengar suara saya? Atau barangkali Bisa, Ustaz. Oh gitu, alhamdulillah. Yang saya sampaikan bisa dipahami tadi ya? Insya Allah, Ustaz. Ya, mungkin seperti itu Ustaz untuk membuka diskusi kita. Nanti menunggu dari asatid yang lainnya. Baik, alhamdulillah. Kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustaz yang sudah menambahkan ya dan membuka kita untuk rangka berpikir kita bagaimana tentang pandangan sebagian ulama atau kalangan yang menganggap bahwasanya sebuah lembaga yayasan itu bisa mengarah kepada pengelompokan ya, pengelompokan. Mungkin untuk awal ini Anda bisa sedikit menanggapi saja bahwasanya pembahasan ini pun banyak yang dulu berpendapat bahwasanya sebuah lembaga yayasan itu tidak dibolehkan atau jatuh pada ya sebuah keharaman ya. Sekarang akhirnya malah membuat sebuah lembaga juga, buat sebuah kelompok juga, karena tidak dipungkiri hari ini kita membutuhkan hal-hal seperti ini, tapi hanya sebatas untuk sarana saja, wasilah dakwah lah seperti itu, bukan menjadikan ini sebuah kelompok yang harus kita jadi kita harus bisa membedakan ya antara seperti contoh anggaplah sebuah mazhab ya, belajar dengan mazhab ya, kemudian beribadah dengan mazhab itu berbeda ya. Jadi kalau kita mempelajari sebuah mazhab atau masuk dalam sebuah kelompok untuk beribadah, maka ini tentu keliru. Ya, kalau kita masuk dalam sebuah yayasan, kemudian kita menyatakan pola ibadah yayasan kita inilah yang harus dicontoh, seperti inilah yang sesuai dan segala macam, maka ini yang keliru. Ya, tapi kalau ini hanya sebagai wasilah, karena hari ini kita berada di sebuah negara yang memang harus lengkap dengan seluruh administrasinya, persyaratan-persyaratannya, maka ya mau tidak mau kita mengikuti aturan-aturan ini. Karena sebuah lembaga tanpa izin, tanpa yayasan, maka tidak diizinkan untuk berdiri. Ada yayasan pun belum tentu diizinkan untuk melakukan sebuah kegiatan belajar mengajar di lembaga tersebut. Karena butuh proses untuk mengurus izinnya. Nah, jadi seperti itu, Ustaz. Mungkin itu tanggapan dari Ana. Mungkin dari Ustaz yang lain, silahkan. Ustaz Mahfud, jazakallahu khairan. Silakan yang lainnya. Yang lain ya pada admin. Nah, yang lainnya silakan. Ini waktu kita lumayan leluasa ya, maka dimanfaatkan Bapak Ibu untuk berdiskusi. Barangkali ini di antara kita ada yang punya lembaga ya, yang punya lembaga sebagai leadernya. Nah, ini barangkali pasti sangat erat kaitannya dengan fasilitas dan sarana prasarana ya. Bagaimana realitas di lapangan, dan mungkin nanti tadi ada hubungannya dengan ayat-ayat yang disampaikan tadi oleh pemakalah. Mangga silakan.
Nih, kebetulan saya juga ini sedang di Garut ya, 3 hari dari Jumat, Sabtu, hari ini terakhir sedang mengikuti kegiatan workshop pendirian madrasah unggulan. Ya, nanti akan saya share ya apa yang kaitannya dengan materi kita hari ini ya. Tapi sebelumnya barangkali saya menunggu dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini ya, apa sebagai peserta diskusi, mangga. Silakan, ada Bapak Ibu, silakan. Perlu pancingan kayaknya dokter. Perlu dipancing. Ya, ini. Baik ya. Ini saya di sini ini apa ya, mengundang apa para narasumber itu kemarin itu adalah para kepala sekolah yang sudah berhasil menjadikan sekolahnya unggul ya. Dan kebetulan memang sekolah-sekolah unggul itu terkait dengan biaya yang fantastik ya. Pas awalnya paling rendah 15 juta, 20 juta, dan ada yang sampai 40 juta gitu ya. Biaya masuknya itu ya. Dan salah satu indikator lembaga itu dikatakan unggul yaitu dari sarana prasarana itu. Ya. Jadi tampilan wajah yang pertama dilihat untuk menyatakan sekolah itu unggul, salah satunya dari sarana prasarana. Tentunya sarana prasarana ini yang akan menentukan besar kecilnya biaya sebuah lembaga pendidikan. Ada cerita ya, kemarin di undangan itu ada kepala sekolah SD Tunas Unggul ya di Pasir Impun Bandung ya. Biayanya sangat besar ya. Ada anak ya, tentu karena biayanya besar, rata-rata mungkin siswanya dari kelas menengah ke atas. Ada anak yang tidak bisa BAB gara-gara WC-nya kotor ya. Kotor itu bukan berarti kumuh seperti yang kita lihat, tapi hanya sedikit mungkin ya kotoran-kotoran itu. Dan yang terjadi orang tuanya datang ke sekolah, komplain ke pihak sekolah. Ya, itu dari pengelolaan sarana prasarana. Ya. Jadi ini sangat penting sekali sarana prasarana ini sebagai faktor penunjang keunggulan sebuah lembaga pendidikan. Dan mau tidak mau memang kita dalam kondisi normal ya, dalam kondisi yang bukan pandemi ini, bahkan sarana prasarana ini ketika kondisi pandemi ini sesuatu hal yang memang tidak begitu memiliki peranan penting ya. Bahkan ada wacana nanti ke depan sarana pendidikan itu tidak harus ada bangunannya begitu ya. Ada sebuah lembaga pendidikan, apakah itu dasar, menengah sampai perguruan tinggi, yang tidak harus ada gedungnya ya. Jadi semuanya diatur dalam interaksi dunia maya begitu ya. Pembelajarannya, administrasinya, segala macamnya, dan itu salah satu keadaan yang muncul akibat pandemi ini, dan kita mau tidak mau tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar dari situasi ini. Tapi kita hari ini berbicara standar nasional pendidikan yang di dalamnya harus ada sarana dan prasarana. Nah, jadi barangkali di sini ada kepala sekolah ataupun guru yang terlibat di dalamnya, ikut memanage, mengelola, menyaksikan bagaimana proses atau peran serta fungsi sarana prasarana pendidikan di lembaganya masing-masing. Sebagaimana tadi ya disampaikan oleh salah satu kepala sekolah di Bandung,
bagaimana pentingnya sarana prasarana, dan itu menjadi salah satu indikator untuk mengatakan bahwa sekolah itu unggul. Ya. Mangga silakan ya. Ini saya berbagi pengalaman sedikit. Barangkali silakan dari Bapak Ibu. Ustadz Fitra, silakan. Ustadz Fajri. Kemudian yang lainnya Ustadz Riza, silakan. Afwan Ustaz, Ana menanggapi Ya. mungkin jika sarana dan prasarana itu dianggap hanya sebatas bangunan saja, kemudian sekolah itu bisa dianggap unggul, ini juga tidak tepat tentunya. Karena yang kita tahu bahwasanya jika sarana dan prasarana ini secara umum, secara global disebutkan, mulai dari media pembelajaran, kemudian mungkin guru-guru pun ini bisa dimasukkan dalam bahasa sarana dan prasarana. Karena kalau tempat pun bagus, gurunya ya mohon maaf kurang bagus dalam mengajar, tentu juga tidak akan berhasil. Dan hari ini ada tempat-tempat sekolah yang mereka hanya mengandalkan tempat-tempat saja, akhirnya juga hilang, tak ada suara lagi, tak ada sinyal lagi. Kenapa? Karena tidak mementingkan daripada SDM tadi seperti itu. Jadi konsep sekolah dikatakan unggul itu Anda rasa jika hanya dibataskan pada sarana atau prasarana bangunan saja, maka ini tidak bisa juga sebenarnya. Berarti sekolah mahal itu pun belum bisa menunjukkan bahwasanya sekolah itu adalah sekolah unggulan. Ya. Baik ya, kalau tidak salah saya juga menyampaikan tadi salah satu, Ustaz. Salah satu ya. Salah satu faktor. Ustaz salah memahami, bahaya juga ya. Jadi pernyataan saya kalaupun dipahami seperti itu ini bahaya ya. Jadi salah satu tadi saya juga kalau tidak salah bilang ya, salah satu indikator ya sekolah itu unggul adalah dari dukungan dan sokongan sarana. Oh ya, Anda bukan apa tadi Ustaz, bukan menanggapi Ustadz, menanggapi kepala sekolah tadi sebenarnya. Betul nggak apa-apa ya, takutnya ini tidak komprehensif ya memahaminya. Dan kalaupun tadi sarana prasarananya sangat umum mencakup kurikulum dan guru, tapi kita hari ini mengacu kepada standar nasional pendidikan yang 8 itu, ya, di mana sarana prasarana guru dan kurikulum itu merupakan sesuatu hal yang terpisah, ya. Ada standar nasional pendidikan. Jadi yang namanya standar nasional pendidikan itu, ketika kita ingin mendirikan sebuah lembaga pendidikan, bisa dikatakan lembaga pendidikan minimal memenuhi 8 standar tersebut. Di antaranya kan ada kurikulum, guru, murid, metode, kemudian sarana prasarana, ya pokoknya ada 8 gitu ya. Standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah begitu. Artinya sarana dan prasarana kurikulum, guru dan murid itu merupakan sesuatu hal yang terpisah begitu. Kalau kita mengacu kepada SNP ya, Standar Nasional Pendidikan. Ya, tidak apa-apa Ustaz, silakan. Ini kita sangat terbuka ya untuk berpendapat mengenai topik-topik yang kita bahas dalam perkuliahan ini. Mangga yang lainnya silakan. Mohon Ustadz ditambahkan. Ya, ini saya belum menambahkan ya, ini baru saya. Ini kalau saya belum menambahkan materi, baru memancing ya, memberikan stimulus agar dari kita mengeluarkan pendapat-pendapat mengenai topik ini. Mangga, kalau tidak ada, mungkin saya menjelaskan dulu, menjelaskan materi ya, nggak apa-apa. Ya, silakan Ustaz. Nah, saya izin share materi. Kalau Ustadz Mahbub ini silakan perkenalan dulu Ustadz sebentar Ustadz.
sebelum saya menjelaskan. Baik Ustaz. Anak nama Ahmad Mahbubi, asal dari Jambi Ustaz. Sekarang di Jambi ya Ustaz? Sekarang? Nah Ustaz, Jambi Ustaz. Terus dulu pendidikan S1-nya di mana Ustaz? Di IAIN Imam Bonjol Padang Ustaz. Oh di Padang ya. Sekarang di lembaga apa Ustaz? Di Yayasan Lembaga Para Sahabat Ustaz. Itu sekolah tingkat apa Ustaz? Mulai dari TK sampai SMA ada Ustaz. Oh iya. Baik. Ya cukup Ustaz ya. Terima Alhamdulillah kasih. Ustaz. Anak pelayan di sini Ustaz. Oh, saya sama anak khadimul ummah. Kadzalika anak khadimul ummah ala sawa. Baik, ya, izinkan saya menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak terasa Bapak Ibu kita sudah memasuki pertemuan ke-10 ya kalau tidak salah, yang kita bahas hari ini tentang sarana prasarana dalam perspektif tafsir Al-Qur'an begitu ya. Yang mana dalam hal ini kita mengutip beberapa ayat ya, tepatnya 2 ayat dalam Al-Qur'an yang berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satunya dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Di sini kalau kita melihat redaksi diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, amanu ini kan kata kerja ya, fi'il madhi. Kenapa tidak ya ayyuhal mu'minun? Ya. Apakah sama ya ayyuhalladzina amanu dengan ya ayyuhal mu'minun? Kalau amanu tadi saya sampaikan itu kata kerja ya. Kalau al-mu'min atau al-mu'minun itu kata benda ya. Nah, tentu ini kata Fadil Samiroi ya, likulli ta'birin gordun. Setiap ungkapan itu memiliki tujuan tersendiri ya. Apalagi dalam Al-Qur'an yang syarat makna, syarat rahasia, kemuliaan, keagungannya pasti likulli ta'birin fil Qur'ani gordun. Ya. Dalam setiap ungkapan dalam Al-Qur'an itu memiliki tujuan yang khusus. Ya. Dalam bukunya Ma'ani An-Nahwi ya, karangan Fadil Samiroi 4 jilid itu mengungkapkan makna-makna yang lahir dari struktur sintaksis yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, bahwa dalam kaidah bahasa Arab ada perbedaan sebuah redaksi antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Al jumlatul fi'liyatu tadullu ala makna at-tajaddud. Sesuatu yang disajikan dalam bentuk jumlah ismiyah itu maknanya tajadud. Tajadud itu artinya dinamis. Ya. Yang namanya pekerjaan itu kan biasanya dinamis. U'allimu fil fasli. Sekarang saya mengajar di kelas. Sekarang, mungkin tadi ataupun nanti setelah saat ini saya tidak mengajar. Nah, itu maksudnya tajadud. Tapi kalau jumlah ismiyah, al jumlah al ismiyah tadulu ala makna as-subut. Menunjukkan mana subut ya, statis. Ya. Ana mu'allim. Saya seorang guru. Sekarang seorang guru, tadi kemudian nanti itu seorang guru. Nah,
Maka implikasinya ketika redaksinya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti amanu, orang-orang yang beriman di sini adalah menunjukkan sesuatu keadaan yang dinamis. Apa artinya iman itu dinamis? Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ya. Dalam buku Al-Aqidah Al-Islamiyah Ususuha, ya, akidah Islam, landasan akidah Islam, al-imanu yazidu bit al-imanu yazidu bit ta'ah. Ya. Iman itu bisa bertambah dengan taat. Wal imanu yankusu bil maksiyati wal ghaflah. Iman itu bisa berkurang karena kita lalai dan berbuat maksiat. Semakin kita taat, maka iman kita semakin tebal. Ya. Tapi semakin kita berdosa dan jarang berpikir, lupa kepada Allah, iman kita akan semakin berkurang, bahkan bisa dari diri kita. Itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, di sini ya redaksinya. Jadi hati-hati kepada kita semua bahwa iman itu taat. Nanti hati-hati kalau kita suka berbuat dosa, bahkan sering lalai, yankus, ya, itu bisa berkurang. Nah ini ya sedikit ada nuansa kebahasaannya ya. Saya orang bahasa memang tidak bisa lepas dari sensitivitas bahasa di sini. Nah kemudian ya ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Di sini pakai redaksi an-nadru, nadhara. Ya. Dalam Mu'jam Mufradat Al-Fadil Quran karangan Ar-Raghib Al-Asfahani, yang dimaksud dengan an-nadru di sini adalah taklibul basari wal basiro. Ya. Mengandungkan mata dan hati. Untuk apa? Li'idraki syai'i wa ru'yatihi. Untuk mengidentifikasi sesuatu dan mempelajarinya. Wat ta'ammul wal fahsu, ya, dan mempelajari serta memikirkannya. Memikirkan dan memeriksa. Kemudian wal ma'rifatul hasilatu ba'dal fahsi. Ya, nador itu adalah pengetahuan yang diperoleh setelah ada proses pemeriksaan. Maka nadornya itu kan ada yang mengatakan teori ya, seperti itu. Nah, kenapa di sini dijelaskan wal tangdur dari perspektif bahasa nadoro? Karena padanannya kan ada ro'a, ada basoro. Ya, sama-sama melihat kan. Nah, di sini dalam Mu'jam Huruf Ad-Dilaliyah ya. Dalam kamus perbedaan makna kata yang ada dalam Al-Quran, kalau an-nadru itu adalah tahdikun bihasatil ibsor. Ya. Jadi nador itu adalah dominannya adalah ibsor ya, panca indera, mata. Nah, kalau al-basor itu al-idrok bil aini wal qalbi ya. Kalau basor itu selain dengan mata, melihatnya dengan hati. Maka basiroh itu adalah mata hati kan artinya itu. Nah, kalau ar-ru'yah yaitu melihat bi ilmin sabit ya, dengan ilmu yang pasti. Maka ro'a itu kadang diartikan melihat dengan pikiran ya, memandang sesuatu dengan pikiran begitu. Maka yang kita menanyakan pendapat ma ra'yuka ya, what is your opinion itu ma ra'yuka, apa pendapatmu, dari kata ro'a. Artinya pendapat itu pandangan yang disertai dengan pemikiran yang kuat begitu ya. Jangan nanyanya kaifa ra'yuka ya. Kalau kaifa ra'yuka itu sehat enggak kamu itu? Nah, itu kalau pakai kaifa, tapi yang benar itu adalah ma ra'yuka ya, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa an-nadru adna marotibil idrok, bahwa nador dibandingkan basor dengan ro'a itu adalah
yang paling rendah tingkatan identifikasi terhadap suatu objeknya itu. Kenapa? Li'anna nadir qad la yabsiru wa la yara. Terkadang ada orang yang melihat dengan mata itu, sewaktu-waktu dia tidak menggunakan hati dan pikirannya. Begitu ya. Tapi di sini yang disebutkan yang berkaitan dengan sarana prasarana di sini adalah an-nadru di sini ya, taklibul basar wal basirah li idraki syai, yang berkaitan dengan ayat sarana prasarana ini. Jadi ketika kita berbicara dengan sarana prasarana, maka kita harus prospektif ya. Prospektif itu kita melihat peluang-peluang di masa yang akan datang. Ya. Kemudian berikutnya an-nafsu wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Ya. Yang dimaksud dengan an-nafsu adalah zatul jismi war ruh. Ya. Ini dalam Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah jilid 3 halaman 3000 sekian. Nafas adalah kesatuan antara jiwa dan raga. Ya. Berarti ketika bilang kita nafsun, nah nafsun itu adalah jismun waruhun, ya, badan dan raga, jiwa dan raga. Seperti itu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan fasilitas itu bahwa tadi kan kalau kita melihat sistematika ayatnya itu yang berkenaan dengan fasilitas itu, kita harus punya landasan iman, takwa, prospektif, ya. Kemudian juga ayat yang mengikuti konteks sarana prasarana ini adalah khabir, ya. Khabir ini dalam Mu'jam Mufradat Al-Fadil Quran adalah alimun bibawatinil umur. Khabir artinya mengetahui segala sesuatu secara mendalam. Khabir itu di atas alim. Ya. Maka kalau di dunia pendidikan, khabir itu adalah artinya pakar. Ya. Pakar itu yang mengetahui seluk-beluk segala sesuatu dari A sampai Z, itu baru bisa dikatakan khabir. Laisa kullu alim khabir. Ya. Tidak setiap orang yang berilmu itu derajatnya sampai ke khabir. Nah, berarti dengan fasilitas itu juga kita harus memiliki sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-khabir, mengetahui sesuatu secara mendalam. Kemudian khabir juga kan min asmaul husna, ya, sebagian dari nama-nama yang ada dalam asmaul husna. Ya. Ini saya ambil dari buku Makna Asmaul Husna yang dikarang oleh Al-Qurdi. Maksud nama Allah Al-Khabir adalah Al-Muttali'u ala haqiqatil ulum, mengetahui secara mendalam tentang hakikat ilmu. Dan wal alimu bil khabaya al-batin, mengetahui secara mengetahui terhadap bagian-bagian dalam yang tersembunyi. Artinya Allah itu Maha Khabir, mengetahui apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita keretegan dalam hati kita untuk kita melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu, apa yang baru kita inginkan saja, Allah sudah mengetahui hal itu. Nah, kemudian dari segi lafadznya saja, wal tangdur nafsun. Nah, ini berbentuk nakiroh. Ligod juga berbentuk nakiroh. Ternyata dalam tafsir Al-Lubab, nukiro an-nafsu li istiqlalin nafsil lati tangduru fi ma qaddamat lil akhir. Lafad an-nafsu berbentuk nakiro ataupun umum itu untuk menunjukkan kemandirian seseorang dalam menentukan masa depannya. Ya. Artinya ketika kita menentukan masa depan, contohnya dalam hal kaitannya penyiapan sarana prasarana, kita juga harus punya istiqlal. Istiqlal itu kemandirian, ya, kebebasan, tetapi kebebasan disertai dengan perhitungan. Itu maksudnya mandiri. Ya. Kemudian algot juga diredaksikan dengan nakiroh.
karena menunjukkan kemuliaan dan kesamaran urusannya. Artinya nakiro itu memang tidak teridentifikasi ya. Kita tidak akan tahu ya apa yang terjadi besok, lusa, bulan depan, pekan depan, tahun depan ya. Karena itu maka kita harus mempersiapkan segala sesuatu termasuk sarana, prasarana, fasilitas pendidikan yang akan mendukung berlangsungnya proses pendidikan. Jadi perbedaan makrifat dan nakirah itu salah satunya terlihat dalam surat Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Kesulitan al-usru itu pakai alif lam, makrifat. Sesuatu makrifat yang pakai alif lam itu bisa diidentifikasi jumlahnya. Yang bisa diidentifikasi jumlahnya itu sedikit. Inna ma'al usri yusra, tapi kemudahan itu disampaikan dengan redaksi nakiro. Nakiro itu umum, ghairu muayyan, tidak bisa ditentukan, banyak. Ya. Maka inna ma'al usril qalili yusron kasiro. Ketika ada kesulitan, itu tidak sebanding banyaknya dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita sakit, misalkan. Berapa lama Allah memberikan kesehatan kepada kita? Hari ini kita sedang pandemi. Berapa lama Allah memberikan kebebasan kepada kita? Inna ma'al usril qalili yusron kasiron. Ya. Nah itu ya dalam redaksi Al-Quran. Jadi secara komprehensif dari ayat Al-Hasyr, ayat tadi berapa itu? 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bahwa ketika kita mengelola, mendirikan, mengurus sebuah lembaga pendidikan, kita harus memiliki mindset yang prospektif ya. Prospektif itu melihat ke depan ya. Tentu melihat ke depannya itu harus dilandasi iman, takwa dan juga ketelitian. Nah, inilah hal-hal yang harus diperhatikan dalam kita membangun sarana prasarana pendidikan. Kemudian penyediaan sarana prasarana atau fasilitas pendidikan harus memiliki konsep yang jelas dan sistematis. Jelas dan sistematis itu dalam sebuah ilmu manajemen itu disebut dengan perencanaan atau planning ya. Perencanaan ini menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai pengarah bagi kegiatan, target-target dan hasil-hasilnya di masa depan. Sehingga apapun kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan tertib. Ya, gitu ya. Jadi wal tangdur nafsum ma qaddamas itu kita harus prospektif. Prospektif itu tentunya harus terukur dengan perencanaan dan target-target yang jelas ya. Kalau di lembaga pendidikan ada namanya Renstra ya. Renstra itu rencana strategis. Ada yang jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang ya. Nah, kita menjadi leader dalam sebuah lembaga pendidikan, misalkan kita 5 tahun pertama kita mampu menyediakan sarana yang bagaimana, ya 10 tahun ke depan bagaimana, kemudian 50 tahun ke depan bagaimana. Nah, contoh kemarin selain Tunas Unggul yang diundang itu adalah Kepala Sekolah Asih Putra ya, MI yang ada di Cimahi. Yang memang itu terbaik ya, pernah menjadi juara lomba robotik tingkat nasional ya, itu siswa MI ya. Itu kemarin kepala sekolahnya dipanggil ya. Dan salah satunya mereka setiap targetan waktu tertentu mereka dari keuntungan yayasannya itu suka membangun sarana prasarana yang bagus. Mereka sudah punya kolam renang. Ya. Mereka bahkan yang terbaru sudah punya lahan wisata, ya. Karena di dalamnya ada ekstrakurikuler memanah, ya.
Dan mereka beli lahan seluas 3 hektar. Ya. Lahan itu bisa dijadikan outbound. Outbound-nya secara khusus untuk siswa-siswi MI, tapi bisa juga dibuka untuk umum, disewakan, sehingga menimbulkan penghasilan bagi yayasan. Nah, itu saya kira itu merupakan planning yang bagus ya, perencanaan yang bagus ya. Dari yayasan untuk yayasan ya. Tujuannya pertama untuk memenuhi kebutuhan siswa-siswi di sekolah tersebut. Tetapi selain itu bisa mensejahterakan guru, pegawai ya, dari pemasukan kelebihan yang didapatkan dari sarana tersebut. Nah, ini bagi saya sangat luar biasa ya. Bagaimana pengelolaan sarana prasarana ini sangat penting bagi lembaga pendidikan ya. Bisa memenuhi kebutuhan pembelajaran, juga idealnya ke depan bisa menambah kesejahteraan bagi lembaga pendidikan tersebut. Nah, berikutnya ayat yang lain dalam surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Tsumma kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, yaitu madu, bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ya. Jadi kita digiring untuk berpikir, melihat, membangun sebuah analogi dari fenomena lebah. Ya. Nah, dalam tafsir Al-Alusi, wa aslul baiti ma'wal insan. Ya. Al-bait itu asalnya adalah ma'wa al-insan, tempat tinggal manusia. Wastu'milahuna fil waqril ladzi tabnihin nahlu. Dalam hal ini digunakan al-bait itu sebagai sarang yang dibangun oleh lebah, lita'sala agar bisa menghasilkan madu. Fihi dalam hal itu tashbihan, ada perumpamaan. Bima yabnihil insan, terhadap sesuatu yang dibangun oleh manusia. Lima fihi min husnis san'ah wa sihatil ism. Karena apa? Dalam lebah itu ada husnus san'ah, ya. Ada arsitektur yang bagus, wasihatul kismati, dan pembagian yang benar. Ya. Nah, barangkali di sini bahwa dalam kita membangun sebuah sarana prasarana harus ada nilai estetikanya. Ya. Kalau membuat sekolah jangan asal teduh, ya, biar gak kena panas, gak kena hujan, ya. Tetapi selain substansi yang diharapkan, juga kita harus memperhatikan nilai estetika, nilai keindahan, bagaimana agar indah dilihat, nyaman nyaman digunakan, ya, memberikan ketenangan bagi orang-orang yang belajar di sana. Nah, itulah landasan Al-Qur'an dalam membuat sebuah sarana prasarana pendidikan, ya. Berikutnya an-nahla yasulu fima bainha wahid yakunu karrois lil baqiyah. Kenapa kita digiring ke lebah dalam hal penyediaan sarana prasarana pendidikan? Selain tadi dari lebah kita belajar husnus san'ah,
wal kismah, ya, ada nilai-nilai arsitektur dan estetika yang baik, ya. Juga ada aspek lain yang dapat kita peroleh dari fenomena lebah. Kalau kita perhatikan lebah, ya, dalam tafsir Al-Lubab itu ada wahid yakunu karrois lil baqiyah. Ya. Di antara sekian banyak lebah itu ada salah satu lebah yang berperan sebagai rois lil baqiyah, sebagai leader, sebagai pemimpin bagi yang lainnya. Ya. Wa dzalikal wahid yakunu a'mujusatan. Ya. Dan rois adalah dia yang memiliki a'dhamu jussatan, yang paling kuat, ya, fisiknya. Minal baqi, dibandingkan yang lain. Wa yakunu nafidul hukmi alal baqiyah, bisa mengendalikan, bisa mengatur. Wa hum yakhdimuna wa yahmiluna inda ta'amihi, dan mereka mengikuti arahan, memikul beban mereka ketika salah satu di antara mereka merasa kelelahan. Nah, barangkali ini yang harus kita perhatikan dalam membangun sarana-prasarana pendidikan. Artinya apa? Di sini harus ada manajemen yang khusus, ya. Ya, kalaupun kita mau menjadi atau mau membangun sarana-prasarana, ya kita undang ahlinya. Ada arsiteknya, ada insinyurnya, ya. Dan di sini juga menunjukkan bahwa pentingnya sebuah pengelolaan, ya. Artinya pengelolaan itu di dalamnya ada yang bertindak sebagai pemimpin, ada yang bertindak sebagai bawahan, ada yang bertindak sebagai eksekutor, konseptor. Mereka itu harus berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya. Jangan sampai yang tadinya konseptor kok ikut di lapangan, ya, ikut nembok, ikut segala macam, tentunya kan itu yang tidak baik. Atau orang yang di bawahan tidak mau dikendalikan oleh atasannya, ya, pekerja lapangan tidak mau diarahkan oleh arsiteknya, dia ingin bekerja sendiri, nah, itu juga tidak bagus, ya. Artinya melakukan segala sesuatu itu harus profesional berdasarkan tupoksi, berdasarkan porsinya masing-masing, ya. Dia sebagai apa harus bertindak apa, gitu, ya. Kalau di sini sudah organisasinya tidak sehat, ya, satu yang lainnya tidak saling menguatkan, satu yang lainnya saling menjelekkan, satu dengan yang lainnya saling menjatuhkan. Nah, jangan harap kondisi itu bisa membangun sebuah pendidikan yang berkualitas, tentunya dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana prasarana atau fasilitas pendidikan harus dibangun dan disediakan dengan kualitas yang bagus, memiliki nilai estetika tinggi, dan dibangun atas kerjasama yang baik antara masing-masing komponen dalam dunia pendidikan. Ya, itu ya. Dari dua ayat ini setidaknya kita memiliki bekal konsep bagaimana yang harus kita lakukan berkenaan dengan penyediaan sarana prasarana di dunia pendidikan, gitu, ya. Nah, baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dari apa yang saya sampaikan barusan, mangga saya persilakan. Suara saya jelas kan barusan, bisa dipahami Bapak Ibu? Jelas Pak dosen. Jelas. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ada tanggapan atau ada yang tanyakan, silakan. Ada tambahan ayat lain, ya. Jadi yang barusan saya sampaikan, yang kita diskusikan itu hanya 2 surat, ya. Kalau kita bisa lihat jurnal-jurnal, ya, salah satunya jurnal tentang
manajemen sarana prasarana dalam pendidikan ya. Ada perencanaan ya. Perencanaan itu sarana prasarana itu tadi ya dalam surat Al-Hasyr tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu menunjukkan atau dari perspektif manajemen sarana prasarana itu menunjukkan sebuah perencanaan. Yang kedua, selain perencanaan harus ada pendayagunaan. Ya. Pertama direncanakan sarana prasarana itu, kemudian harus memiliki nilai daya guna yang tinggi. Ya. An-Nahl ayat 5-8. Walakum fiha jamal. Jadi ada al-jamal ya, jamal itu keindahan ya. Keindahan itu al-manafi, di dalamnya ada kebermanfaatan. Ya, itu pemberdayaan sarana prasarana. Kemudian inventarisasi. Ya. Inventarisasi ini adalah mendata, menuliskan dengan baik sarana-sarana pendidikan yang ada. Ya. Dalilnya Al-Baqarah ayat 282, wal yaktub bainakum katibum bil adl. Ya. Kita harus menuliskan ya, segala sesuatu itu dengan baik, termasuk sarana dan prasarana pendidikan. Ya. Segala sesuatu, fasilitas sekolah, fasilitas yayasan, fasilitas lembaga itu harus terawat dan tercatat dengan baik. Ya. Kan kalau di lembaga-lembaga pemerintah contohnya, fasilitas negara itu apapun itu, meja, kursi, komputer itu ada labelnya. Ya. Ada labelnya, dan label itu tujuannya untuk mendokumentasikan setiap fasilitas yang ada dalam lembaga pendidikan. Jangan sampai fasilitas yang ada dalam yayasan, dalam dunia pendidikan itu tidak tercatat dengan baik. Apakah nanti rawan hilang, rawan disalahgunakan, rawan segala macamnya kalau kita tidak mencatat, mendokumentasikannya dengan baik. Kemudian berikutnya adalah pengawasan. Ya. Pengawasan ini dalam surat Al-Mujadalah ayat 7. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hati-hati, Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ketika Allah mengawasi kita, maka kita harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu. Bertanggung jawab terhadap semua sarana, prasarana yang ada dalam lembaga yang kita pimpin. Ya. Apakah kita menjadi guru, apakah kita menjadi wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, apakah kita menjadi kepala sekolah, tentu pengawasan terhadap sarana prasarana itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ada sarana prasarana yang hilang, ada sarana prasarana yang rusak, siapa yang harus bertanggung jawab? Ketika pengawasannya jelas, ketika pengawasannya berjalan, tentu itu semua pihak akan bertanggung jawab dalam hal perawatan dan pengawasan sarana prasarana tersebut. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Kalau di Bandung ya Bapak Ibu ada yang tahu ya Al-Maksum itu ya. Al-Maksum itu mungkin yang terkenalnya adalah Pertamina-nya ya. Itu Al-Maksum itu salah satu yang dimiliki oleh Al-Maksum itu adalah lembaga pendidikan. Ya. Konon ini waiting list-nya agak panjang dan agak kompetitif ya di Al-Maksum itu. Salah satunya yaitu dari tadi orang melihat ya selain kualitasnya dari Al-Maksum itu lulusannya bisa ke luar negeri, diterima di perguruan tinggi yang yang bagus begitu. Kemudian juga ditopang oleh ekonomi. Ya. Jadi kan
Al-Maksum ini ya, konon sejarahnya itu Pak Maksum itu beliau dulunya adalah orang penjual minyak tanah di gerobak yang didorong-dorong itu. Ya, nggak tahu kenapa secara lengkap ceritanya seperti apa sampai saat ini ya kita tahu ya pom bensinnya di mana-mana, air mineralnya, kemudian lembaga pendidikannya, ya. Ternyata apa? Spekulasi saya bahwa salah satu yang mendukung untuk keberhasilan sebuah lembaga pendidikan itu adalah faktor ekonomi. Ya. Salah satu. Salah satunya betul, ya salah satu ya. Artinya ketika lembaga pendidikan kita ingin mapan, ingin kredibel, ya salah satunya harus ada penopang faktor ekonomi. Artinya jadi lembaga yang mandiri dari lembaga tersebut. Ya. Kalau di Cianjur ada yang yang perempuan pemimpinnya siapa tuh? Pesantren di daerah Jonggol itu. Yang ada lembaga yayasan, di sana ada 14 jenis usaha yang dikembangkan di pesantren tersebut. Di dalamnya ada konveksi, ada pangkas rambut, ada ternak ikan, ya. Sampai itu menjadi penelitian disertasi doktor di UIN Bandung, ya, doktor PAI, pengembangan agama Islam berbasis wirausaha, ya, begitu. Kemudian ada di Bandung, ya, sebuah pesantren bekerja sama dengan Superindo, ya. Artinya supermarket tersebut sayuran-sayurannya adalah disuplai dari pesantren tersebut, ya. Berarti kan yang namanya masuk ke dalam supermarket kita sudah tahu kualitas sayurannya seperti apa. Dan itu lembaga pesantrennya dia bisa menggratiskan siswa-siswi belajar di lembaga tersebut asal berkontribusi terhadap bisnis yang dikembangkan di pesantren tersebut. Ya. Kemudian sekarang bermunculan ya pesantren-pesantren dengan nuansa agrobisnis, ya. Untuk apa itu? Untuk menjaga kemandirian sebuah lembaga pendidikan. Nah, ini ya. Ini salah satu ya, sekali lagi ini bukan menjadi tolak ukur salah satu keberhasilan lembaga pendidikan, karena untuk menopang, untuk membangun atau mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang kuat, ya, salah satunya tidak bisa dipungkiri adalah harus adanya biaya, yang mana biaya itu bisa menyediakan sarana dan prasarana pendidikan. Kemarin dari Asih Putra itu ya, dari keuntungan yayasannya setiap tahun gurunya secara bergilir diberangkatkan umroh. Kalau yayasan sudah mapan dan orangnya amanah, itu pasti akan kembali lagi kepada orang-orang yang ada di lembaga tersebut. Ya. Ya, begitu ya Bapak Ibu, mangga ada itu tanggapannya atau mau berdiskusi, mau bertanya, mangga. Barangkali Bapak Ibu juga tahu ya mengenal sebuah pesantren yang memang punya kemandirian atau punya sarana dan prasarana yang mapan. Tentunya sarana prasarana itu bukan eksis untuk menjadi kesombongan lembaga tersebut, bukan ya. Tetapi justru sarana prasarana itu adalah untuk menopang, ya, mendukung keberhasilan sebuah proses pendidikan. Di sini ada mudir, di sini ada yang punya lembaga di sekolahnya. Sini ada mudir, ada owner, ada khodim juga, ada guru juga.
Insya Allah. Tapi katanya untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang mapan itu kan tidak instan ya. Yang kemarin diundang saja mereka sudah mapan itu butuh waktu 10 sampai 15 tahun baru bisa mandiri ya. Ya, awalnya perjuangan mereka pasti ya sangat banyak ya, perjuangan dan pengorbanan mereka di awal-awal ya. Tetapi untuk mengukur berhasil atau tidaknya ya, kalau misalkan sudah 10 tahun atau 15 tahun masih terpuruk ya, itu katanya sebaiknya tidak dilanjutkan ya. Nah, artinya 10 tahun 15 tahun kalau misalkan pendidikan organisasinya sehat ya, kemudian pengelolaannya bagus, itu pasti akan berhasil. Tetapi kalau sudah usia misalkan di atas 10 sampai 15 tahun masih terpuruk, berarti itu ada problem. Ya, problemnya apakah di sumber daya manusia atau problemnya di manajerialnya dan yang lainnya. Karena ukuran normal proses lembaga pendidikan dari awal sampai keberhasilan itu, kata yang sudah pengalaman itu memang 10 sampai 15 tahun. Kalau tadi ada pertanyaan dari itu ya mengenai yayasan yang memang mengarah ke Hizbun itu komunitas ya. Yaitu memang faktanya ada yang memang seperti itu ya. Saya juga terlibat dalam perumusan pendirian Institut Agama Islam Internasional Al-Bunyan di Banten ya. Jadi itu ada orang Arab ya, yayasan yang punya Al-Bunyan. Al-Bunyan itu organisasi di Arab Saudi yang bergerak di sektor kemanusiaan ya. Beliau yang sering banyak menyumbang masjid-masjid di Indonesia. Termasuk sekarang ingin membangun perguruan tinggi di Indonesia. Ya, saya ikut membantu perizinan ke Kemenagnya. Ya. Dan ternyata Kemenag itu ketika mengetahui latar belakangnya orang Arab, mereka ada kekhawatiran. Ya. Ada kekhawatiran yang lain ya. Ya, kekhawatiran itu saya kira wajar lah dengan realitas yang terjadi hari ini. Padahal kalau melihat sisi lain ya, yayasan tersebut itu adalah ingin memberikan beasiswa kepada siswa-siswi yang ingin kuliah di sana. Bangunannya sudah ada, kampusnya sudah ada, tinggal menunggu izin dari pemerintah. Kata orang Arab itu ya kalau dibahasakan kita, kok ribet amat ya mau membuat lembaga pendidikan di Indonesia itu versi mereka. Tapi versi kita kan itu adalah regulasi dan peraturan yang sudah mapan yang ada di negara kita. Ya. Nah, sampai sekarang belum itu masih proses pertimbangan barangkali ya di pemerintah kita. Apakah Al-Bunyan yang bangunannya sudah ada itu diizinkan untuk mendirikan lembaga pendidikan atau tidak? Nah, salah satu alasan tidaknya itu tadi, ya kekhawatiran pemerintah mengarah ke atau berafiliasi terhadap salah satu aliran tertentu, ajaran tertentu yang itu barangkali bisa mengancam ya NKRI begitu. Dan ternyata fakta di lapangan memang ada ya aliran-aliran tertentu yang memang mungkin berseberangan dengan pemerintah yang itu muncul dan timbul dari lembaga pendidikan. Ya. Yang namanya lembaga pendidikan pasti kan sebuah pemimpin ataupun leader ya di dalamnya itu bisa menanamkan ideologi-ideologi tertentu. Tentunya ideologi yang kita harapkan adalah ideologi yang positif ya. Tapi barangkali ada saja ideologi yang memang tidak relevan dengan pemerintah kita. Itu betul ada ya memang fakta seperti itu. Tinggal bagaimana kita membuktikan kepada pemerintah, membuktikan kepada masyarakat bahwa lembaga dan yayasan yang kita bina, yang kita bangun itu adalah on the track ya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
Kalau lagu ya, kalau lagu dalam pendidikan itu memang masuknya ke dalam kategori metode atau teknik dalam sebuah pembelajaran ya. Itu banyak penelitian khususnya dalam pendidikan tingkat dasar ya, bahwa itu pembelajarannya menggunakan teknik atau media atau metode lagu ya. Lagi dalam bahasa Arab ya. Ladidu laban indomil ma'al vitamin toyibah al jasadu sihatu wa indomil fi kulli yaum. Nah, itu ya. Salah satu praktek penguasaan kosakata bagi orang yang belajar bahasa Arab itu dengan lagu itu. In kuntum farihin tasofaku. In kuntum farihin tasofaku, in kuntum farihin hayabina tasofak, in kuntum farihin tasofaku. Cek. Ya, huna nafroh, hunaka nafroh, fi ay makanin nahnu nafroh. Huna nafroh, hunaka nafroh, fi ay makanin nahnu nafroh. Abata saja haho. Dadaroja sasaso dototo agofako kalamana wa ya dan seterusnya ya. Itu ya biasanya dalam level pendidikan dasar lagu ini sangat berperan untuk membantu keberhasilan sebuah proses pembelajaran. Metodologi pendidikan. Ya, betul. Ada metode atau teknik bernyanyi ya dalam sebuah pembelajaran. Pengajaran. 25 nabi ya, kalau kita hafal secara manual itu susah ya. Tapi kalau dengan lagu ya itu otomatis berjalan anak itu ya. Bisa menyebutkan 25 nabi tetapi disertai dengan lagu itu ya. Ada orang yang memang kalau secara manual disebutin satu-satu 1 sampai 25 itu nggak bisa itu. Lupa. Tapi kalau Asmaul Husna juga ya. dengan Asmaul Husna ya, dengan lagu itu akan mengalir, mereka bisa menyebutkan 1 sampai 99 Asmaul Husna. 1 sampai 25 para nabi ya. Itu. Adam, Idris, Nuh, Soleh. Nah, itu saya lupa lagi itu ya kalau 25 nabi itu lagunya. Lagunya Raihan. Kalau Ustaz tasrif Fitra Prof, bisa tuh. Ustaz Fitra Tasrif bisa Nabi. nyanyiin 25 nabi. Nasid kayaknya dulu SMA-nya. Gak dari Pak. Itu bakat ya kalau yang berbakat susah. Tujuh ngora bare itu nama. Kalau kita mah jangankan nyanyi, batuk aja pales katanya ya. Batuk fales. Mengapa Bapak Ibu ada yang disampaikan atau cukup? Artinya pesannya sudah keterima ya terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan. Insyaallah. Ya, sudah Pak Itu dosen. ayat Al-Quran masih banyak lagi kalau kita mampu menggali. Kadang betul tadi satu ayat bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Ya, tadi Al-Hasyr itu dari sudut pandang kurikulum bisa. Dari sudut pandang sarana prasarana bisa. Al-Qur'annya satu, ayatnya satu, tetapi sudut pandang yang berbeda akan melahirkan pemahaman berbeda. Al-Qur'annya satu, dikaji oleh ahli psikologi, jadi lahir tafsir psikologi. Dikaji oleh orang sosial, tafsir sosial. Dikaji oleh ahli pendidikan, tafsir pendidikan. Qur'annya satu, ayatnya ya itu. Tetapi cara pandang, sudut pandang atau perspektif yang berbeda akan melahirkan pemahaman yang berbeda juga ya. Maka jangan heran kok ayat ini dipakai dalam ini. Ayat ini juga dipakai dalam itu ya. Itu salah satu kemujizatan Al-Qur'an, komprehensif dan selalu up to date ya, sesuai dengan keadaan dan tuntutan zaman ya. Al-Qur'an itu untuk kita gunakan sepanjang masa. Tidak ada istilahnya Al-Qur'an itu jadul. Al-Qur'an itu tidak up to date ya. Itu li kulli zamanin wa makanin. Nah, berdasarkan tentang itu Pak dosen apa menurut pemahaman salaf itu gimana Ustaz?
tafsir. Bagaimana? Nah, itu kan tafsir ayatnya satu, Qurannya satu, ditafsirkan oleh beberapa ahli gitu ya, kontemporer dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Nah, yang ini kan ada tuh yang pakai menurut pemahaman salaf, jadi patokannya pemahaman salaf aja, bukan pemahaman orang-orang kontemporer tersebut. Gimana tuh Pak Dosen? Ya, itu memang salah satunya dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan. Latar belakang. Ya, berarti orang yang kalau misalkan mohon maaf ada seseorang yang memang belajar di satu lembaga ya. Dia hanya belajarnya di sana saja. Ya. Artinya sami'na wa ata'na terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya. Tidak belajar lagi ilmu-ilmu yang lain, ya. Tidak belajar di lembaga yang lain. Nah, itu mengundang atau rentan terhadap fanatisme, ya. Artinya kan kebenaran itu relatif, ya. Benar menurut kita, belum tentu benar menurut orang lain, karena kebenaran itu kan ada yang sifatnya memang tidak mutlak. Nah, memang klasik ataupun tradisional tersebut, kalau menurut saya itu salah satunya dipengaruhi oleh keilmuan dan pengetahuan yang diperoleh orang tersebut. Semakin orang banyak belajar, ya, dari sudut pandang yang berbeda, dari lembaga yang berbeda, dari guru-guru yang berbeda, itu akan lebih memperkaya khazanah, ya, khazanah keilmuan seseorang tersebut. Ya. Jadi akan menjadi Muslim yang terbiasa dengan perbedaan, dengan toleran, ya, tidak fanatis. Fanatis itu ya memang karena sempit pemikiran, minimnya pengetahuan yang diperoleh, sehingga fanatis tidak terbiasa dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Apalagi Al-Quran, ya. Al-Quran yang dipahami oleh ulama kontemporer kan ada namanya hermeneutika, ya. Hermeneutika itu kita menafsirkan penafsiran orang, gitu ya. Ada orang menafsirkan, kemudian oleh kita tafsirkan lagi, ya. Itu kan sebetulnya kalau dalam bingkai ilmu yang kuat, keimanan dan ketakwaan yang kuat, itu bisa lebih memperhatikan. Tapi ya kalau misalkan iman ilmunya tidak kuat, itu juga bisa menjerumuskan, ya. Artinya bebas tapi kebablasan, gitu ya. Tidak seperti itu juga. Maka kata Gusmus itu kita jangan menjadi muslim yang kagetan. Melihat, oh sholatnya kenapa begitu, tahiyatnya begitu. Lihat yang begitu kaget. Lihat yang berbeda kaget, begitu ya. Nah, itu jangan menjadi muslim yang kagetan. Ya, itu semakin banyak ilmu pengalaman wawasan yang kita peroleh, insya Allah kita akan menjadi orang yang toleran, terbiasa dengan perbedaan, jangan menjadi orang yang mudah kaget ketika berbeda dengan. Siap. Begitu Ustaz ya. Nyusul orang. Enggak ada lagi? Sebetulnya masih ada waktu kalau mau kita manfaatkan, mangga Bapak Ibu. Sudah cukup Ustadz Fajri? Sudah cukup? Alhamdulillah cukup jelas penjelasannya, Masya Allah. Jazakallah khairan. Nih, Ustadz Fitra juga cukup, Ustadz Fitra. Ya. Alhamdulillah katampil Muna, Pak dosen. Amin. Ini mungkin ya masih beradaptasi setelah kita merayakan Idul Fitri disertai dengan liburan, ya. Jadi masih proses mengembalikan memori-memori yang memang kemarin sempat terhenti. Iya betul. Baik, kalau begitu sekalipun waktu kita masih ada, tetapi karena kita semua sudah memandang ini cukup, ya, saya sudah menyampaikan, kemudian pemakala sudah presentasi, juga Bapak Ibu sudah menerima materi hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita diberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita beristiqomah terus-menerus tholabul ilmi dalam perkuliahan ini. Dari saya, amin. Mohon maaf atas segala kekurangan.
kesalahan. Semoga Bapak Ibu tidak puas sehingga bisa mengkaji, mengkonfirmasi, menggali apa-apa yang kita bahas hari ini. Subhanallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum ila liqa fi mau'idin qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen.